Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh melakukan HDS tahun 2023 ini bersama dengan Komisi Perempuan semua yang melaksanakannya. Dan tata ibadah yang kami pakai adalah tata ibadah Taiwan. Kami sungguh mengucap syukur untuk itu Bapa di surga. Dan kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kami. Begitu juga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan inilah yang membuat orang-orang Taiwan semakin percaya kepadamu Bapa di surga. Untuk itu berbicaralah kepada kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan ini dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca secara bergantian tentang firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam HDS 2023 ini. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 19. Efesus pasal pertama ayat 15 sampai 19. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Bapak, Ibu dan Saudara akan membaca ayat-ayat yang genap dalam Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam semua. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara, sedikit saya jelaskan tentang tata ibadah kita. Yang kita perlu apa? Tata ibadah kita ini adalah tata ibadah Taiwan. Memang agak sulit bagi kita katakan negara. Karena memang secara resmi belum diakui, karena masih dia bergabung dengan Hong Kong, Tiongkok ya pada masa itu. Dan Tiongkok ini memang itulah yang belum lagi memberikan restu secara resmi bahwa Taiwan ini sebenarnya satu negara dan mereka sudah siap dari segala sesuatu. Tentu persoalannya kenapa mereka harus ada HDS pada hari ini. Kita tahu Tiongkok ini sebenarnya ideologinya adalah komunis dan sudah berpengaruh kepada Taiwan. Ya. Dan secara catatan bahwa Protestan di Taiwan itu hanya 5%. Coba bayangkan 5%. Saya pikir kita di Indonesia yang berpuluh-puluh pulau itu banyak sekali ya. Tapi hanya 5%. Itulah karena mereka banyak sekali yang menganut yang namanya yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi pada masa itu. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ini sebenarnya ada 4 hal yang perlu kita tahu tentang kenapa dia berbicara dengan Efesus pada masa itu. Yang pertama, kota Efesus adalah salah satu kota provinsi Romawi di Asia. Ya, tentu kalau dia kota provinsi, maka banyak sekali orang pada masa itu. Ya. Yang kedua, memiliki pelabuhan penting di mana dikunjungi banyak orang dari berbagai bangsa. Efesus itu ada pelabuhannya. Tentu kalau ada pelabuhan, berbagai orang yang datang, termasuk berbagai bahasa, berbagai kepercayaan dan sebagainya, itu yang terjadi. Dan di Efesus itu adalah merupakan 4 kota besar di Romawi. Nomor 4 dia. Yang pertama adalah Roma,
Korintus, nomor 2, nomor 3 adalah Antiokhia, dan nomor 4 itu adalah Efesus. Sesuatu yang luar biasa. Yang keempat adalah masyarakat Efesus sangat mendewakan ateisme. Artemis bukan ateisme. Artemis ini adalah satu dewa yang mengandung tentang kesuburan, dan dia adalah pelindung dari gadis. Sehingga pada waktu itu mereka bebas untuk melakukan yang namanya apapun yang untuk gadis-gadis, karena mereka menyembah Artemis. Yang kelima, kebanyakan mereka menyembah berhala dan merajalela sihir pada masa itu. Ya. Itulah kemudian ketika Paulus datang untuk melihat kota itu, maka kemudian dia memberikan surat Efesus itu kepada mereka, supaya mereka bertobat dari apa yang sedang mereka lakukan dalam hidup mereka. Tentu ketika dia sudah melayani, memberitakan tentang kebenaran itu, maka kemudian ada hasilnya. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 18, tapi saya hanya membaca 18 saja. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Artinya bahwa Paulus mengatakan bahwa ketika dia mendengar orang Efesus ini bertobat dan mengaku bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan selama hidup mereka, sehingga mereka bertobat. Dan karena itulah setelah mendengar apa yang terjadi, pertobatan mereka itulah, makanya kemudian itulah tema kita hari ini. Aku telah mendengar tentang imanmu. Ya, dikaitkan dengan itu, aku telah mendengar tentang iman. Punya latar belakang yang luar biasa. Saya pikir Efesus dan Taiwan ini punya latar belakang yang hampir sama jahatnya. Tapi kemudian setelah Paulus melalui firman Tuhan, mereka bertobat dan bahkan memuliakan Tuhan. Itulah makanya Paulus katakan dalam tema kita hari ini, aku telah mendengar tentang imanmu. Melalui tema ini ada 4 hal yang diharapkan kepada kita, khususnya kita yang hadir dan secara khusus buat para komisi perempuan HDS 2023. Melalui firman Tuhan ini ada 4 hal. Tetap mengucap syukur atas pertobatan orang lain dalam ayat 16. Artinya kita bersyukur kalau dia bertobat. Kadang-kadang kan susah sekali kita mengucap syukur tentang seseorang yang sudah bertobat. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita tetap bersyukur oleh karena mereka bertobat dalam ayat 16. Yang kedua, tetap mendoakan orang lain. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya dalam HDS ini, bagaimana kita mendoakan orang lain. Jangan hanya kita saja. Bagaimana juga kita bisa mendoakan orang lain, termasuk orang Taiwan ini yang mereka mengharapkan doa-doa kita supaya mereka semakin bertobat dalam kehidupan. Ketiga, agar tetap berhikmat dengan mendukung orang lain. Ya. Berhikmat untuk tetap mendukung orang lain. Dan yang keempat, tetap peduli dengan orang lain. Rasa peduli itu yang paling penting. Yang sering sekali kepada kita, bagaimana orang itu peduli dengan saya. Masalah saya peduli dengan mereka urusan lain. Ya, apalagi dengan rencana-rencana seperti pembelian ruko ini dan ada malam dana ini, kadang-kadang kita hanya berpikir yang penting bagaimana mereka bisa membantu kami, tapi kami tidak pernah berpikir tentang bagaimana membantu mereka. Firman Tuhan katakan keempat yang harus kita miliki, tetap peduli dengan orang lain. Khususnya di jemaat Taiwan ini, bagaimana kita peduli? Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi perenungan kita melalui pada HDS 2023 ini yang dipimpin oleh Komper BNKP Bogor ini. Dalam HDS 2023 ini kita diharapkan untuk melakukan 4 hal di atas dalam hidup kita.
yaitu tetap mengucap syukur atas pertobatan orang lain, tetap mendukung orang lain dalam doa, agar tetap memiliki hikmat untuk tetap mendukung orang lain, dan rasa peduli terhadap orang lain agar kita miliki dalam hidup kita. Tentu Paulus berkata dalam jemaat Galatia dalam pasal 6 ayat 10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita, masih ada nafas kehidupan, bagaimana kita selalu mendukung dan berdoa serta memberikan sesuatu yang terbaik untuk teman-teman kita, apalagi saudara-saudara kita seiman yang ada di Taiwan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kita.